Bang, sebagaimana sahabat tahu, saya sangat tidak menyukai sistem perbankan di Indonesia saat ini. Kenapa? Bagi saya, cara bank beroperasi saat ini sangat berbau riba. Banker juga bukan agen perubahan ekonomi, bukannya mengembangkan ekonomi, banker malah jadi perusak ekonomi. Jika perhitungan usaha manufaktur dan industri memakai perhitungan bunga pinjaman bank di Indonesia, bisa saya pastikan, pengusaha tidak akan bisa jalan. Saya selalu meledek banker. Bagi saya, mereka tidak bisa berbisnis, penakut, over-analyzing, dan gila jaminan. Bagaimana tidak, mereka mengenakan bunga mencekik dan mau untung sendiri. Di negara manapun kalau suku bunga deposito 5%, kredit paling tinggi selisih 3% sampai 8%. Contohnya, Singapura yang memberlakukan bunga deposito 2% dan kredit 4% hingga 5%. Selisih 2% hingga 3% saja sudah cukup menguntungkan sisi operasi perbankan. Di sini, suku bunga deposito 6%, tetapi kalau kita pinjam kredit bunganya 13% hingga 15%, selisihnya bisa sampai 9%. Saya bilang ke banker, "Ah payah kalian, kenapa mengambil untung besar sekali hingga 9%? Dasar rentenir." Mereka berkata, "Tidak Pak, kami kan harus menghitung inflasi 6%, jadi 6% deposito dan 6% untuk inflasi." Saya jawab dengan nada tinggi, "Walah, dasar kalian banker memang geblek. Inflasi itu yang menanggung yang punya uang atau para pemilik deposito. Bukan bank. Bagaimana sih cara kalian menghitung? Kenapa begitu? Apa karena aturan Bank Indonesia? Lebih baik orang-orang Bank Indonesia itu diganti. Semuanya rentenir. Geblek semua. Lebih baik BEL jangan mengurusi bank lain. Percayalah, masih banyak lagi ledekan dan sindiran saya urusan ini, tetapi saya perlu mengklarifikasi, saya hanya sebal dengan urusan perhitungan kredit ya, tidak untuk instrumen perbankan lainnya. Jadi bagaimana? Apa kita mau taruhan? Ayo taruhan dengan saya. Apa Anda berani? Saya bertaruh Gubernur Bank Indonesia berikutnya nanti bakal mengubah drastis peraturan perbankan yang selama ini ala rentenir menjadi fair play.